Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Terima kasih telah terima kasih sudah klik video ini dan nontonin video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman dan saudara semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi tentang algoritma kehidupan. Di sini teman-teman, saya beri judulnya adalah algoritma kehidupan. Jadi materi ini saya terinspirasi dari channelnya Arif RH. Kalau nggak salah Arif RH itu membuat channel YouTube tentang algoritma semesta kehidupan. Nah, kurang lebihnya ini sama lah kayak seperti itu, cuma ini versi saya sendiri dan saya terinspirasi dari channel yang video yang dia buat gitu. Jadi hanya ini versi saya sendiri dengan sedikit pengetahuan saya. Teman-teman semua, lanjut lagi bahwa di sini ada algoritma kehidupan. Yang jadi pertanyaan adalah, apa sih itu dengan algoritma? Kalau yang sedikit saya ketahui itu algoritma adalah sebuah proses atau tata cara atau prosedur untuk melakukan sesuatu tindakan atau melakukan satu action, yang mana action itu memiliki tata cara gitu. Ada petunjuk arahnya. Contoh, misalkan kita ingin membuat mie gitu. Nah, mie itu ada algoritmanya, ada tata caranya. Contohnya seperti apa? Contohnya teman-teman harus menyiapkan satu mangkuk buat wadah mie. Kedua, kita harus kupas mie-nya, kita harus rebus mie-nya, kita harus bisa kupas juga sambal-sambalnya dan bumbu-bumbunya, kita taruh, kita rebus, kita harus ada kompor, ada gas. Nah, itu adalah prosedur atau tata cara untuk mewujudkan daripada yang kita actionkan tadi gitu, atau kita memasak mie tadi gitu, teman-teman. Nah, algoritma di sini itu algoritma berarti adalah tata cara yang berderetan dengan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, di sini algoritma ini ada yang namanya itu algoritma YouTube. Nah, teman-teman, kalau di channel Arif RH itu menjelaskan hikmah dari YouTube itu. Nah, di YouTube ini memiliki algoritma mereka. YouTube. Apa sih algoritma YouTube itu? Nah, algoritma YouTube itu biasanya, teman-teman semua, ketika kita mengklik satu video yang baik, misalkan kita mengklik video ceramah atau kita ngedengerin video-video yang baik-baik, maka di situ yang baik, ingat ya, yang baik, maka algoritma YouTube akan memunculkan video-video yang baik pula gitu. Pernah nggak sih teman-teman, misalkan seperti ini, teman-teman nonton videonya Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, Rizik gitu kan, terus dan sebagainya. Ketika teman-teman sudah berhenti dari nonton video itu, tiba-tiba video yang lain pun itu berdatangan dengan tema yang sama atau satu tokoh yang kita tonton tadi gitu. Misalkan kita nonton Ustadz Adi Hidayat, maka Ustadz Adi Hidayat ketika kita selesai habis menonton itu kan keluar terus gitu. Terus keluar lagi. Nah, itu disebut sebagai algoritma YouTube. Sesuai dari apa yang sering kita tonton, itu yang akan dikeluarkan gitu. Nah, kalau kita nonton yang buruk-buruk, di sini ada yang buruk juga, buruk-buruk, maka yang keluar pun akan buruk-buruk. Misalkan teman-teman nonton video-video yang kurang baik. Nah, maka video-video yang kurang baik itu akan ditontonkan kepada teman-teman, akan diperlihatkan, ini loh yang kurang baik, ini loh yang kurang baik, ini loh yang kurang baik. Nah, gitu. Nah, di sini ternyata saya yang perhatikan adalah bahwa manusia itu, kalau kata Arif RH itu sebagai makrokosmos dan mikrokosmos, dan HP pun, handphone pun itu sebenarnya adalah implementasi dari wujud manusia itu sendiri. Karena manusia itu hampir sama kayak komputer gitu. Cuma ingin menyerupai saja bahwa manusia seperti itu kalau kata Arif RH. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa ternyata dalam kehidupan kita pun sama, teman-teman. Ketika kita melakukan satu kebaikan, baik, maka ini pun akan melahirkan yang namanya kebaikan-kebaikan di masa yang akan mendatang gitu. Nih, akan datangnya baik juga. Nah, bila saat ini kita melakukan satu tindakan yang kurang baik, ini kurang baik, maka kita akan mendapatkan suatu problematika kehidupan yang kurang baik juga yang datang pada kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, perhatikan kehidupan teman-teman saat ini, problem apa yang teman-teman lakukan, ada problem apa yang saat ini teman-teman sedang hadapi, perhatikan juga, coba koreksi di masa lampau teman-teman, itu pernah menanam apa? Apa pernah menanam dosa, apa pernah menanam kesalahan, apa pernah menanam kegiatan-kegiatan yang kurang positif. Sehingganya berdampak pada kegiatan yang mendapatkan kita tuh problem yang negatif ke depan itu. Nah, itu bukan ujian, tapi itu adalah kalau dalam bahasa Buddhis atau Buddha ya, itu bisa disebutkan sebagai karma. Karma itu adalah balasan gitu loh. Kalau dia melakukan yang baik, maka balasannya baik. Kalau dia melakukan buruk, maka balasannya buruk. Dan dalam Al-Quran pun ada bahwa perhitungan Allah tuh sangat cepat gitu. Jadi azab itu
tidak ditentukan untuk nanti gitu. Bukan nanti di neraka, tapi azab itu bisa seketika itu, bisa di hari itu juga gitu dibalasnya. Nah, teman-teman. Jadi coba kita lihat ketika kita melakukan berada dalam tahap ini, berada dalam problematika kehidupan yang kurang baik, itu sebenarnya bukan ujian. Coba kita cross check lagi, barangkali itu adalah azab yang kita lakukan di masa lampau gitu. Jadi jangan kira kita itu misalkan wah ini ujian, belum tentu. Boleh jadi itulah azab yang kita tanam di masa lalu gitu. Coba perhatikan. Nah, cara untuk memutuskan daripada karma buruk itu adalah dengan ini, teman-teman. Kalau saya di sini jujur pribadi itu percaya dengan adanya hukum karma. Walaupun kawan saudara-saudara muslim kita yang lain ada yang nggak percaya dengan hukum karma, ya tapi ini adanya gitu. Balasan Allah tuh sangat cepat perhitungannya. Nah, lihat cara memutus karma buruk ya, teman-teman. Cara memutus karma buruk. Nah, untuk cara memutus karma buruk ini, yang pertama adalah dengan bersedekah. Benar kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang bersedekah, maka itu akan menghindarkan dia dari bala bencana, dari bahaya. Ya, itu sama, konkret nih. Nah, yang kedua, bisa kita berbuat baik. Berbuat baik. Dalam bentuk ini berbuat baik apapun. Baik kita dalam berbuat baik dalam senyum, berbagi ilmu, berbagi harta, materi, pengetahuan, kita sharing, merangkul, dan banyak kegiatan-kegiatan berbuat baik itu. Nah, perbuatan ini mampu mematahkan daripada karma yang buruk. Yang ketiga adalah meminta maaf ketika kita memiliki satu kesalahan. Baik meminta maaf terhadap diri kita sendiri ataupun meminta maaf pada orang lain yang menurut kita yang salah gitu. Dan kendati pun dia yang salah, kita harus minta maaf juga. Ini ya, minta maaf. Minta maaf, teman-teman. Baik, ini adalah untuk memutuskan karma-karma yang kurang baik dalam kehidupan kita. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus kemarin saya ada cerita lagi bahwa saya itu di dompet saya itu karena saya pelajar cuma ada duit itu sekitar 25.000, teman-teman. 25.000 ini terdiri dari 5.000-an. 5.000 semua nih. Dan saya pun kebetulan itu menjual pulsa, teman-teman semua. Menjual pulsa. Jadi pulsa saya itu kayak saya jual, teman-teman. Dan ketika saya ambil pulsa itu, uang pulsa itu saya muter di Bakung, di Kota Karang, di Keteguan. Ternyata uang yang mereka gunakan itu, yang mereka berikan kepada saya, itu uangnya sama kayak ini. 5.000-an semua, teman-teman. Nah, apa hikmahnya yang saya lakukan itu? Ternyata batas bawah finansial itu dibutuhkan. Nah, tentukan teman-teman, batas bawah finansial itu berapa? Dan teman-teman bisa nonton video saya yang lampau, yaitu tentang batas bawah finansial. Bisa di cross check karena itu penting banget. Batas bawah finansial ini untuk menentukan ketika uang kita mau habis, dana kita mau habis, itu biasa dikasih lagi tuh sama Allah. Gitu. Jadi, tentukan di dompet teman-teman berapa, apa 100.000, diemin aja selama-lamanya. Terus apa 20.000 gitu kan. Kalau nggak ada 100.000, 20.000 lagi. Nyampe 3 bulan diganti, dinaikin gitu. Nah, ini ternyata batas bawah ini juga akan berpengaruh untuk menarik satu frekuensi dengan frekuensi yang sama gitu. Misalkan saya di dompet saya itu frekuensinya cuma 5.000, maka yang 5.000 ini akan bergetar untuk menarik yang sama gitu. Kalau saya itu menaruhnya 100.000 gitu, teman-teman, maka yang 100.000 ini pun akan menarik pada frekuensi getaran yang sama, sehingga 100.000 itu terus yang datang gitu loh. Ini rahasianya ya, teman-teman semua. Jadi tentukan batas bawah finansial teman-teman tuh berapa, apa 200, apa 1 juta, apa 2 juta, silakan. Nah, jadi di situ nanti akan satu frekuensi untuk menarik hal yang sama. Nah, kehidupan ini sebetulnya mudah, teman-teman. Yang bilang hidup ini seperti kopi, hidup ini seperti batu, hidup ini seperti layaknya kita memasukkan unta ke lubang jarum, itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk, yang tidak mengikuti Al-Quran di dalam dirinya, petunjuk hudan di dalam tubuhnya gitu. Sehingganya apa? Yang didapatkan adalah yang saya sebutkan tadi. Ya kan, yang mengatakan hidup ini seperti kopi tanpa gula. Yang kedua adalah hidup ini seperti memasukkan unta ke lubang jarum. Yang ketiga hidup ini seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhan, terhadap nikmat. Barangkali Anda sendiri yang seperti itu kan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari algoritma kehidupan adalah bagaimana kita itu bisa memutuskan karma-karma kurang baik di masa lampau kita. Sehingganya kita bisa menanamkan saat ini dengan karma-karma yang baik. Yang karma buruk itu bisa terhapus tuh, bisa terkikis dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, teman-teman. Terima kasih, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya Teddy Liansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.